Ya baik, sebentar saya share terlebih dahulu materinya. Sambil tunggu Pak Oktav, mungkin saya sedikit beri biografinya ya Pak ya. Boleh. Oke baik. Jadi untuk Pak Oktav ini merupakan alumni jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan sekarang sedang menempuh S3 di ITB jurusan Informatika. Nah, Pak Oktav ini merupakan co-founder sekaligus Chief Scientist Bisa AI. Nah, di samping itu beliau merupakan owner dari Tandus pengusaha kedai kopi. Ya, baik untuk Pak Oktav dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilya. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Oktav. Pada kesempatan ini saya coba sharing. Ini sebenarnya real case yang saya kerjakan di coffee shop saya. Ya, sebenarnya kedai kopi kecil. Jadi namanya Tandus. Nah, sebelum adanya COVID-19 kita sudah running ada 2 cabang, tapi karena COVID-19 ini jadi cabang yang pertama kita tutup terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin yang akan saya coba share di sini adalah ya sebenarnya kan saya banyak mengelola juga Bisa AI, kemudian coffee shop. Nah ini untuk coffee shop ini saya libatkan teknologi data science. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengelolaannya. Oke, nanti kita lihat case-nya apa saja. Mungkin saya coba next slide. Oke, sebelumnya saya coba introduce mengenai Bisa AI. Jadi Bisa AI ini saat ini kita adalah AI community base ya. Kita sering mengadakan webinar atau seminar. Salah satunya adalah dengan Apticom. Kemudian kita juga ada jurnal ya, bekerja sama dengan Indonesia 5G Ecosystem, di mana Pak Wira adalah ketuanya. Kemudian kita rutin menyelenggarakan kompetisi bertemakan Artificial Intelligence. Salah satunya adalah kompetisi penyelesaian COVID-19 menggunakan Artificial Intelligence. Dan kita juga punya beberapa public dataset yang dapat Bapak Ibu unduh melalui website Bisa AI. Nah, kita aktif juga di dalam e-learning Bisa AI, dapat diakses di e-learning.bisai.id. Kemudian kita aktif di YouTube, ya, ada beberapa tutorial mengenai AI, termasuk machine learning, deep learning, NLP, text processing, dan lain sebagainya. Dan juga kita rutin mengadakan webinar, salah satunya adalah dengan Apticom yang dapat diakses melalui youtube.com/bisai. Kemudian tim dari Bisa AI juga rutin membuat tutorial dan juga posting di Medium. Silakan dibaca, ada lebih dari 100 post yang ada di Medium. Silakan dibaca untuk tutorial dan juga tulisan lainnya. Kemudian informasi mengenai Bisa AI dapat diakses melalui instagram.com/bisai. Nah, ini salah satu produk ya yang saat ini kita gunakan, yaitu Bisa Tampil. Nah, ini Bisa Tampil ini video conference community. Nah, jadi Bapak Ibu jika ada event ataupun ada acara ini bisa menggunakan Bisa Tampil. Kemudian saat ini faktanya adalah Bisa Tampil ini mungkin perlu saya revisi ya. Sekarang sudah lebih dari 20.000 member ya. Ini melalui web, Android dan iOS. Kemudian jam tayangnya sudah lebih dari 50.000 jam tayang, dan ini beberapa fakta lainnya seperti itu. Pertama kali kita launching di Maret 2020, saat ini sudah di Juni lebih dari 20.000 member menggunakan Bisa Tampil. Silakan dapat menggunakan Bisa Tampil, ini gratis ya Bapak Ibu, terutama untuk membantu Bapak Ibu yang UMKM ya, yang punya bisnis small medium enterprise. Ini sangat membantu sekali ya, misalkan untuk meeting dengan tim dan lain sebagainya. Oke, sekilas mengenai Bisa AI tadi saya coba percepat. Berikutnya adalah data science. Nah, sedikit mengenai data science. Data science ini adalah bagian atau data science ini menggunakan teknologi artificial intelligence, kemudian machine learning, dan juga deep learning. Menurut Harvard Business Review, data science ini dinobatkan sebagai the hottest job in the 21st century. Jadi job yang paling hot di abad ke-21. Kenapa? Karena ada beberapa challenge yang dapat dikerjakan dengan data science.
Salah satunya adalah challenge di bidang UMKM yang dapat kita solving dengan data science. Kemudian di data science ini juga menurut Harvard Business Review kita bisa doing banyak hal ya di sini, dan juga kemudian banyak diminati oleh orang-orang terutama di Indonesia. Nah, di sini teknologi yang umumnya digunakan ada machine learning, deep learning, kemudian NLP, dan lain sebagainya. Jadi saling beririsan satu sama lain. Termasuk social science, kemudian finance, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai data science sebenarnya tidak cukup di pertemuan webinar pada hari ini. Ya, intinya data science itu kita perlu dataset yang dapat diunduh melalui beberapa web seperti kaggle.com dan juga bisa AI/dataset. Nah, untuk tutorial lengkapnya sebenarnya sudah tersedia banyak di Bisa AI ya, di channelnya YouTube Bisa AI, silakan Bapak Ibu akses di youtube.com/bisa.ai. Nah, untuk memulai data science, Bapak Ibu dapat memilih programming yang tepat ya. Kalau saya biasanya menggunakan Python, saya akan demokan hari ini beberapa case data science yang saya gunakan real pada coffee shop atau kedai kopi tandus ya. Nah, ini ada beberapa tools seperti Python ya, ini programmingnya, kemudian ada visualisasi datanya dengan Matplotlib, kemudian untuk machine learning-nya dengan scikit-learn, kemudian untuk image processing-nya dan OpenCV dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam case atau kasus dari data science untuk small medium enterprise. Nah, ini kasus real yang terjadi di Tandus ya, ini kedai kopi yang sekarang sedang saya running ya, namanya Tandus Drink Taman Kopo Asri. Oke, sebentar mungkin suara saya jelas ya sampai sini ya. Oh, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar Bapak Ibu suaranya? Atau jelas ya. Mungkin jika tidak terdengar boleh pindah ke YouTube ya, karena banyak juga yang melalui YouTube. Tadi disampaikan moderator ada lebih dari 50. Oke, kita coba case yang sederhana ya. Di sini adalah hitung revenue dari stroke ya. Nah, ini di sini kasusnya adalah setiap kali ini mungkin saya belum banyak explore ya. Saya menggunakan pengantaran online ya. Salah satunya adalah dengan GoFood ya, dengan GoFood. Ya nggak apa-apa sebut merek ya. Nah, ini jadi kita melakukan pengantaran online. Setiap ada yang ada pemesanan, maka akan masuk ke dalam sistem GoBiz ya, ini namanya GoBiz di sistem di handphone kita. Nah, nanti akan masuk ya, ini pendapatannya per hari ini sekian, kemudian 2 hari yang lalu sekian, dan seterusnya, dan beberapa item yang terjual. Nah, namun seperti ini kendalanya, saya tidak sejauh ini mungkin ya, atau saya belum explore lebih banyak fiturnya, padahal kita sudah jalan 1 tahun. Nah, ini yang saya ketahui ini, saya agak kesulitan dalam mengelola misalkan pemasukan per bulannya dan kira-kira item apa yang laku untuk terjual, seperti itu. Dan kira-kira ini mana yang tidak laku terjual. Nah, ini akan kita sebentar, sorry. Ini akan kita coba gali dengan teknik data science. Oke, sebentar ya. Sorry, ini nggak bisa juga pakai headset. Oke, saya tidak ada headset ya, sebentar. Atau suara saya kurang jelas ya? Sebentar. Ya, apa tidak terdengar semuanya Bapak Ibu? Atau jelas? Mohon maaf, ini ada berapa? Oke, ya baik, saya coba lanjut terlebih dahulu. Panitia atau moderator, apakah suara saya jelas? Tadi sudah banyak juga yang disampaikan. Jelas kok Pak. Jelas Pak. Baik. Lanjutkan lagi. Nah, ini case-nya adalah saya ingin coba dari struk yang ada ya, bentuknya PDF. Ini saya coba hitung berapakah keuntungan bersih per bulannya, dan juga berapakah total item yang terjual, dan kira-kira produk apa yang kira-kira kurang laku sehingga saya bisa ganti produknya menjadi produk yang lain, dan juga kira-kira mana yang laku ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya dapatkan sejauh ini adalah email ya,
Saya coba lihatkan dulu emailnya. Emailnya seperti ini. Saya hanya bisa share satu dokumen saja mungkin ya, atau 2 dokumen ya. Mungkin contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada daily reportnya yang dikirim ke email saya seperti itu. Nah, nanti dari email ini apa yang saya lakukan adalah saya menyimpan semua data email ini. Email ini akan saya print semuanya, print all. Kemudian akan saya simpan ke dalam Google Drive, save to Google Drive. Nah, setelah saya simpan di dalam Google Drive ya, nanti akan hasilnya seperti ini. Ya, saya akan punya banyak data struk ya. Biasanya ini sebulan sekali ya, karena saya nggak sempat untuk menghitung. Jadi misalnya 1 bulan sekali misalnya saya simpan, kemudian saya kalkulasikan. Oke. Nah, saya gunakan tools online ya. Ini tidak perlu install apapun, melalui hanya di laptop dan punya koneksi internet saja. Namanya Google Colab, colab.research.google.com. Ini mohon maaf agak praktikal ya, karena sesuai topik yang saya bawakan ini praktikal. Oke, jadi di sini saya coba gunakan Google Colab ya. Kemudian saya gunakan beberapa library ya. Nanti ini akan saya share melalui YouTube-nya Bisa di channel webinar ini ya. Apa saja yang harus dilakukan? Ini belum saya tulis dalam bentuk di Medium ya, nanti saya akan tulis. Nah, kemudian data yang PDF tadi sebelumnya, ini akan coba saya jadikan gambar ya. Nah, saya ubah yang sebelumnya PDF, saya jadikan gambar dengan beberapa coding di Python ya. Nah, ini saya percepat ya mungkin ya. Nah, setelah saya jadikan gambar, kemudian saya recognize setiap tulisan ya. Ini sebenarnya modelnya ada beberapa ada yang buat sendiri, ada yang dapat dari beberapa orang yang sudah mengerjakan. Kita ubah menjadi bentuk tulisan ya seperti ini. Nah, yang akan saya ambil di sini adalah tanggalnya. Kemudian berapa pemasukannya, kemudian ada berapa item. Sebenarnya ini di halaman kedua dari daily reportnya ini ya. Ini ada masing-masing item yang terjual ya seperti ini. Nah, item yang terjual ini juga kita recognize, tapi saya tidak demokan ya item yang terjual. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya datanya. Saya jalankan lagi programnya, maka akan muncul hari Selasa 2 Juni 2020 pemasukannya 78.000. Yang sebelumnya saya hanya terima dokumen berbentuk PDF saja seperti itu. Nah, kemudian saya coba mapping lagi menjadi format yang lebih dapat dibaca. Nah, akhirnya datanya akan menjadi seperti ini ya. Ada tanggal, kemudian ada pendapatan, ada total item yang saya yang berhasil terjual seperti itu. Nah, nanti akan kita coba lihat setelah kita mendapatkan pendapatan dan juga total item, ini dapat kita kita prediksi kira-kira besok planningnya atau prediksi terjualnya berapa. Jadi kita dapat menyiapkan supply yang cukup gitu. Jadi misalkan jangan sampai misalnya hari ini total item terjual di angka 21 atau 22. Besok kita siapkan 100, itu kan terlalu besar. Ya seperti itu. Atau misalkan hari ini 21, 22, kemudian kita hanya siapkan 3 dan sebagainya. Nah, itu terlalu kecil. Nah, itu yang bisa kita gunakan, yang kita bisa gunakan setelah mendapatkan data yang kita berhasil recognize, kita bisa menggunakan teknik forecasting yang sederhana, itu bisa dengan moving average. Ya, jadi jumlah yang berhasil terjual itemnya kemudian dibagi dengan jumlah hari seperti itu. Nah, kemudian setelah saya dapatkan, saya bisa visualisasikan per bulannya saya dapat berapa keuntungannya, seperti ini keuntungannya. Oh, ternyata di bulan ini saya ambil case yang setelah COVID-19 ya, yang saya tampilkan. Ini contohnya misalkan di bulan Mei misalkan sekian, di bulan Juni sekian. Kemudian total item terjualnya dapat saya visualisasikan juga. Bulan Mei sekian, bulan Juni sekian. Nah, seperti itu. Nah, jadi case yang pertama adalah menghitung revenue dari stroke ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan beberapa metode penjualan yang sama seperti saya, bisa kita gunakan teknik data science untuk menghitung revenue, kemudian prediksi besok berapa item terjual, kemudian berapa supply yang harus kita siapkan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mubazir.
Nah, ini juga biasanya kita misalkan yang paling kalau di coffee shop itu biasanya susu yang kita harus antisipasi. Jadi misalkan, oh ini item terjual di bulan ini sekian, berarti saya harus stok susunya sekian, ya seperti itu. Nah, jadi ini total pendapatannya bisa kita visualisasikan. Ini sebenarnya ada tidak semua struk saya masukkannya, jadi ada beberapa hanya dummy data ya beberapa. Nah, ini bulan Juni dan seterusnya. Nah, kemudian case yang kedua adalah kita sebelum kita membuat produk, kita dapat mencari ya produk yang populer dari sosial media. Ini kasusnya adalah di coffee shop Tandus ya. Jadi misalkan kita ingin menentukan menu baru. Nah, ini bisa kita survei terlebih dahulu dengan teknik data science ya. Biasanya dari mana? Dari orang yang menggunakan sosial media, kemudian dari sosial media ini kita tangkap, oh ini kira-kira produk yang lagi ngetrend saat ini adalah misalnya Choco gitu atau cheese dan sebagainya. Nah, ini outputnya seperti ini. Jadi misalkan saya bandingkan mana yang lebih tren antara Choco dan cheese. Ya, oke, kita coba buat programnya ya. Nah, program awalnya adalah kita menggunakan data yang kita ambil dari Twitter. Oke, saya coba tampilkan. Nah, ini data Twitter saya seperti ini ya. Kemudian saya coba dengan menggunakan data terhubung dengan Twitter, saya bisa mengambil tweet orang-orang ya, masyarakat yang mention mengenai Choco dan juga cheese seperti itu. Nah, setelah saya ambil datanya, misalkan datanya seperti ini, saya coba lihatkan dulu. Nah, datanya, nah seperti ini. Datanya itu biasanya tidak dapat kita baca ya, karena datanya berupa JSON. Ini yang dikeluarkan oleh Twitter. Ini satu data. Kemudian data lainnya seperti ini. Nah, ini harus kita lakukan, kita baca ya dengan beberapa teknik data science. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan produk mana yang paling populer berdasarkan sosial media seperti itu. Nah, kemudian kita coba data yang sudah kita ambil dari Twitter dengan Python ya, dengan data science. Kemudian kita baca ya, sebentar saya scroll. Oke, ini saya baca, kemudian namanya copy.txt, sama ya, ini juga namanya copy.txt. Nah, setelah kita baca copy.txt, kemudian kita masukkan beberapa teknik data science, ini sudah tersedia di Medium ya. Nah, nanti ada teksnya. Walaupun ini sebenarnya ada yang bahasa Inggris dan lain-lain, mungkin di luar sana juga sedang populer ini. Atau misalkan kita bisa persempit marketnya, misalkan hanya di Indonesia saja yang kita ambil seperti itu. Nah, kemudian kita ambil misalnya Choco dan cheese seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan rankingan. Oh, ternyata yang lebih populer ini adalah cheese. Maka saya buat varian cheese gitu. Kita bisa persempit lagi, misalnya karena saya jualannya hanya di Bandung, maka saya persempit lokasinya hanya di Bandung saja, ya seperti itu. Tapi ini hanya example ya. Nah, setelah saya ambil, kita bisa mendetailkan lagi dengan teknik text processing ya. Ini contohnya saya menghapus beberapa emoticon ya, karena emoticon ini atau emoji ya, emoji biasanya banyak di Twitter, ini tidak kita perlukan untuk analisis dan sebagainya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam emosi ya. Nah, nanti kita bisa melihat ternyata untuk kategori cheese yang misalnya coffee cheese atau misalnya Choco Black Forest, ini ternyata orang-orang pada suka. Dari mana? Dari emotion recognition dan juga dari jumlah orang yang melakukan atau nge-tweet mengenai Choco dan juga cheese. Jadi seperti itu. Oke, nah ini tekniknya sebenarnya sudah banyak ya, Bapak Ibu bisa mempelajari. Ini ada di YouTube-nya Bisa AI, silahkan dilihat cara-caranya ya. youtube.com/bisai, cara melakukan crawling data dari Twitter, kemudian kita melakukan emosi sentiment analysis dan scoring, ini sudah ada semua di Bisai. Silakan mengunjungi Bisai untuk melihat tutorial cara melakukan crawling dan juga melakukan analisa dari produk. Nah, sebenarnya analisa produk ini bukan hanya produk ya, kita juga bisa marketing research dan lain sebagainya dengan teknik data science. Mungkin karena waktunya terbatas, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Halo. Halo, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Okta tadi yang telah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk yang ada bisa tampil, bisa diketikkan pertanyaannya di kolom public chat. Oke, sudah ada nih banyak sekali yang bertanya dan bisa tampil dan juga tidak bisa tampil. Untuk Bu Nina, apakah masih hadir? Hadir dong, masa ninggalin. Hadir Mbak Yulia. Oke, baik Bu. Sebenarnya ini pertanyaannya udah Ibu jawab ya di public chat, tapi mungkin Ibu bisa di-share lagi untuk para peserta yang live via YouTube, mungkin ingin tahu juga Bu. Nah, jadi dari Pak Ahmad Mujib Bu, bagaimana strategi menekan biaya distribusi bagi UMKM yang berada di daerah terpencil atau jauh dari kota yang minim channel distribusi seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Mungkin Ibu Nina bisa dijelaskan lagi untuk para peserta yang live via YouTube. Oke, boleh. Yang pertama kan pertanyaannya, walaupun tadi sudah dijawab, sebetulnya saya produknya apa sih gitu kan? Produknya kan kalau produk dari UMKM itu adalah yang pertama adalah produk. Kalau produk basah itu kan kayak kue-kue, sate dan sebagainya. Kemudian kalau produk itu kan kayak kerupuk dan sebagainya, atau kayak beras itu kan produk kering seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan caranya. Yang pertama, kalau kita harus punya strategi dari tempat penjualan kan, place, price dan sebagainya itu harus diikutin ya. 5P-nya itu sesuai dengan konsep-konsep ekonomi. Yang tersebut ada distribusi produk apa saja yang suka warawiri ke kota atau ke pusat-pusat kota seperti itu. Nah, kalau misalkan ada produk yang dimiliki tersebut bisa ikut nebeng terhadap distribusi logistik yang memang biasa rutin warawiri terhadap daerah yang sekarang Mas Ahmad punya gitu kan. Misal biasanya dari kampung itu beras dan sebagainya, ikutlah ke kendaraan tersebut. Nah, seperti itu. Masih kedengar kan? Nah, kemudian yang kedua bisa pakai aplikasi yang based on WA yang saya ceritakan tersebut itu kan. Nah, sebetulnya tadi channeling dari sebuah produk itu juga bisa. Misal Mas Ahmad itu tinggalnya di Garut misalkan. Nah, di Bandung ada kolaborasi dengan temannya atau saudaranya, produknya ada di situ kan, itu lebih memudahkan. Tapi dengan monitor, yang penting Mas Ahmad punya handphone, itu bisa dimonitor dengan komputer, itu lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu masukannya. Intinya pemotongan distribusi itu bisa dilakukan dengan cara channeling atau berkolaborasi dengan logistik yang memang sering bolak-balik ke daerah tersebut. Jadi kerjasama, atau kalau produknya kering, distribusinya dikurangin, misalkan harusnya sehari sekali, kan bisa seminggu 2 kali, sehingga lebih hemat dalam pengirimannya. Cuman efeknya agak lebih lama lagi nyampeinnya ke lokasi. Itu kira-kira untuk pertanyaan Mas Ahmad, tadi sudah disampaikan di catatannya. Itu Mbak. Yang kedua ada lagi nih pertanyaannya dari Mas Astrid Lestari Tungadi. Halo. Ya, Bu Nina, ini sepertinya boleh dijawab Bu untuk yang Bu Astrid. Kedua. Oh ya. Siap, saya menunggu instruksi. Mbak Astrid Lestari Tungadi ini katanya, sore Bu Nina mau bertanya mengenai strategi yang dapat digunakan terkait perubahan paradigma sebelumnya manual menjadi berbasis. Tadi sudah disampaikan, ya kan kita harus melihat defeknya, kita harus lihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Nah, sekarang ini kan zaman COVID itu kan, kalau kita tidak mengikuti tren sekarang, tidak meningkatkan ke teknologi, kita akan tertinggal. Jelas itu, karena kan sekarang tadi saya sudah sampaikan di dalam presentasi saya, dari mulai
mencuci piring, membersihkan, ke dokter dan sebagainya semua udah pakai online. Nah, UMKM kan bisa dua, konvensional atau dinaikkan kelasnya, naikkan ke UMKM. Nah, ini pertanyaan seperti kira ketahui apabila pada masa new normal UMKM perlu memanfaatkan IT, sedangkan tidak sedikit pemilik UMKM adalah orang-orang yang gaptek atau masih memiliki pola pikir tradisional. Kira-kira strategi yang dapat diterapkan untuk UMKM dapat memaksimalkan IT secara maksimal dalam profesionalnya. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang advice saya dua. Satu, belajar sendiri. Kedua, kolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di daerahnya, di RT RW. Nah, kolaborasi, satu, belajar. Paling mudahnya itu lewat media sosial, Facebook, jualan di situ, kan mudah sekali itu. Pakai status, produk-produk kita tampilin di situ, kan mudah. Nah, baik Instagram, Facebook, Twitter, itu media sosial. Yang berikutnya adalah media komunikasi, share-share di WhatsApp group, di Line, bikin status dan sebagainya. Nah, itu media sosial, media komunikasi. Kalau yang lainnya lagi kan bisa lewat kita jual ikut di marketplace, dengan apa namanya GoFood dan sebagainya. Yang paling simpel di situ. Kalau mau belajar sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan agak kerjasama lah, ibu punya anak-anak pemuda dan sebagainya, kerjasama sama ibu-ibu yang pada gaptek semua nih, mohon maaf. Nih gimana nih caranya? Ajak Karang Taruna, yuk diajakin kerjasama. Mereka yang jualin bolehlah ngambil untung dari situ, tapi mereka yang ikut jualin. Itu ada dua pendekatannya, kerjasama dengan yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan mengerjakan penjualannya sendiri, atau memang kolaborasi juga di situ dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang ada tren di pasaran, misalkan dengan GoFood, dengan apa kan itu bisa kerjasama juga penjualan produk kita. Itu sih intinya, harus bisa Mbak Astrid Lestari Tungadi, ya. Media sosial saya namanya Nina KH, boleh japri tanya-tanya, saya dengan senang hati bisa bantu. Begitu Mbak Moderator. Baik Bu Nina, maaf tadi ada sedikit kesalahan koneksi. Jadi mungkin untuk mempercepat aja, untuk Pak Oktav ini ada yang bertanya Pak di luar bisa tampil. Untuk data-data sains apa saja yang bisa dianalisis oleh UMKM yang mungkin baru belajar teknologi Pak? Untuk Pak Oktav bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Ibu. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan itu dua kasus ya. Contohnya adalah menghitung revenue dari yang masih berupa PDF. Kemudian kita juga dapat memprediksi produk apa saja yang tren. Kemudian kira-kira supply apa saja, berapa supply yang perlu kita siapkan ya. Kemudian demand ya itu bisa dengan data science. Kemudian kita mendapatkan data populer ya dari sosial media, baik itu berdasarkan lokasi geografis ya, kemudian atau misalnya berdasarkan tren di suatu negara ya dan sebagainya. Nah itu dapat kita gunakan teknologi data science. Nah kita data science dengan data science itu kita bisa dengan mudah mengerjakannya. Jadi tidak perlu waktu berhari-hari seperti kita membangun suatu sistem ya di IT. Ya mungkin beberapa ada audiens dari IT ya. Kita kalau mau buat web, mau buat dashboard itu kan harus lama gitu kan, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. Tapi kalau dengan data science ya kita tidak ada tampilannya sederhana, namun analisisnya itu jelas dan bisa kita ketahui. Bahkan sampai teknik forecasting pun dapat kita kerjakan dengan data science. Jadi ini sebenarnya banyak yang dapat kita explore ya untuk kasus UMKM ya. Jadi kita dulu ya sebenarnya sudah lama ya, yang tadi Bu Nina sampaikan pernah bantu di dinas pemberdayaan perempuan. Kebetulan pada saat itu juga kita pernah bantu juga ya dengan teknologi data science. Udah lama sih, sekitar 2016 mungkin 2015-16 kita pernah bantu di kelompok perempuan kepala keluarga
kelompok peka dengan teknologi data science ya untuk memprediksi produk. Jadi diberikan saran seperti ini gitu dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak implementasinya, tapi mungkin untuk mulai belajar itu Bapak Ibu dapat melihat di YouTube-nya Bisa AI ya. Itu sudah banyak tutorial data science-nya dari pemula hingga mahir ada di sana. Jadi seperti itu Mbak Hilya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Okta. Satu lagi nih Pak, pertanyaan untuk Pak Wira. Jadi sebelum saya menutup, pertanyaan terakhir untuk Pak Wira. Ini di luar dari Bisa Tampil Pak, dan ini mungkin agak sedikit berbeda dari tema UMKM ya, tapi mungkin Pak Wira bisa bantu menjawab. Untuk para mahasiswa yang harus kuliah di rumah Pak, kira-kira apakah harus juga berpacu dan menyesuaikan dengan teknologi? Meskipun mereka dari jurusan yang bukan IT gitu Pak. Iya, jadi sebenarnya saya pernah, cuman saya mau share di sini agak lupa source-nya ya. Tapi saya pernah baca either di Instagram atau di LinkedIn gitu. Salah satu, kalau misalnya kita order kopi misalnya seperti Pak Oktav jualan kopi ya, itu menu yang bisa dipesan yang unlimited itu adalah knowledge. Jadi nggak bisa diukur. Jadi saya beli satu knowledge itu nggak bisa. Jadi memang knowledge itu harus digali sebanyak mungkin. Jadi mungkin salah satunya ya dengan menghadirin sharing knowledge kita yang sekarang ini, hari ini. Mungkin nanti sesi-sesi berikutnya juga mungkin dari YouTube live kita yang sebelumnya. Jadi knowledge-knowledge ini kalau dikumpulkan itu menjadi tumpukan kunci kesuksesan nanti di masa kedepannya dari mungkin para mahasiswa sekarang. Mungkin nanti akan banyak membantu apapun yang menjadi masalah atau yang mencoba dicariin solusinya. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Wira. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin sebelum saya menutup, saya ingin memberikan acara-acara atau event-event yang akan diadakan Bisa Tampil selanjutnya, yaitu pada besok jam 10 akan ada roundtable dengan Aptikom lagi mengenai Artificial Intelligence for Security and Encryption. Lalu jam 1 besok akan ada roundtable mengenai Object Oriented Programming Python. Lalu di hari Kamis ada banyak sekali dari pagi hingga sore, dan mungkin para peserta bisa update dengan cara follow IG Bisa AI dan subscribe YouTube Bisa AI. Oke, mungkin karena sekarang sudah malam juga, jadi lebih baik untuk foto sesi foto bersamanya hanya untuk para narasumber aja ya. Untuk para narasumber bisa di share webcamnya untuk foto para narasumber. Saya udah ya. Saya muncul nggak? Muncul Bu. Sudah belum? Oke, break sebentar Bu. Lagi loading di sini. Oh. Ya. Kepada para operator, ya, kepada para operator bisa disiapkan. Saya hitung aja ya, Bu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan para peserta yang telah hadir, baik yang Bisa Tampil maupun yang live ya YouTube. Saya Hilya Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Hilya, makasih Pak Okta, Pak Wira. Terima kasih Bu Nina, terima kasih Pak Wira, terima kasih Mbak Hilya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, kalau ada lagi boleh lewat media sosial. Ya begitu ya Pak Okta. Ya Bu. Terima kasih Bu Nina telah share Pak dan